Pernah kebayang nggak kalau yang selama ini kamu anggap mitos ternyata beneran ada? Di film ini semua batas antara nyata dan legenda bakal kabur. Siap-siap merinding karena kita bakal bahas alur ceritanya sampai ke akar-akarnya. Wey, balik lagi di kampung review film. Kali ini kita bakal ngulas film yang bikin kepala muter, jantung dak dikduk dan bikin lo mikir, anjir ini apaan sih? Udah siap? Langsung aja kita mulai. Bayangin kalau lo lagi sendirian di rumah, lampu remang-remang, tiba-tiba ada suara berbisik di belakang. Itu yang bakal kita rasain di film ini. Sebuah kisah yang gak cuma serem, tapi juga punya plot twist yang bikin lo gak bisa tidur. Film ini tuh ibarat ketemu mantan di nikahan temen. Awkward, tegang, tapi bikin penasaran. Gak percaya? Yuk kita bahas alurnya bareng-bareng. Di balik kegelapan, ada rahasia yang tersembunyi. Di setiap bayangan, ada cerita yang belum terungkap. Film ini bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman. Yuk kita selami alur ceritanya. Beberapa orang tiba di sebuah desa terpencil, di mana sebuah rumah mewah berdiri megah, namun terasa sunyi dan mencekam. Kedatangan mereka ingin mencari seseorang yang mungkin sedang mencoba lari dari mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Yongsuk diminta berjaga di luar. Sementara yang lain melangkah masuk, tak menyadari bahwa mereka baru saja memasuki sarang kegelapan. Saat mencoba menyalakan lampu, tak ada satupun yang menyala. Kegelapan menyelimuti ruangan, membuat mereka memutuskan untuk menyebar dan mencari sesuatu. Sementara Yongsuk yang berjaga di luar mulai merasa bosan. Untuk mengisi waktu, ia mencoba bersuah foto. Namun saat melihat hasilnya, darahnya seakan membeku. Ada sesuatu di belakangnya. Di dalam rumah, suara aneh mulai terdengar. Di dinding tergantung beberapa foto usang yang seolah mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara samar datang dari balik lemari. Dengan tangan gemetar, teman wanita mereka Enjo membuka pintunya. Namun di dalamnya kosong. Tapi entah kenapa, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Seakan sesuatu sedang mengintai dari balik kegelapan. Suara aneh mulai terdengar dari luar, membuat Enjo penasaran dengan suara itu. Dengan hati-hati, Enjo mengintip keluar jendela. Ternyata itu Yongsuk, salah satu rekan mereka yang sedang bermain ayunan. Namun ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba Enjo seperti membeku. Matanya terpaku ke arah semak-semak, seakan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, temannya mengagetkannya, membuat suasana semakin tegang. Tapi ketegangan itu berubah menjadi ketakutan saat salah satu dari mereka berteriak. Jinre menunjuk ke arah foto-foto tua yang tergantung di dinding. Ada sesuatu yang berubah. Wajah-wajah dalam foto tampak bergerak samar, seolah menatap mereka dengan tatapan kosong. Untuk memastikan, mereka menyalakan flash. Namun tiba-tiba mereka menyadari sesuatu yang janggal. Ada 4 pantulan cahaya, padahal mereka hanya bertiga. Jantung mereka pun berpacu. Salah satu dari mereka mengatakan kalau Yongsuk tadi masih berdiri di luar. Panik. Mereka berteriak. 야, 영석아. 야, 지영석 장난하지 말고. Yongsuk, matikan lampumu. Tapi tak ada jawaban. Lalu Jinre mencoba mengendalikan situasi. Dengan suara tegas, ia memerintahkan semua orang untuk mematikan flash mereka. Suasana semakin mencekam. Udara terasa semakin dingin. Saat Jinre mencoba mendekati Yongsuk, terdengar teriakan seorang wanita dari dalam rumah. Jinre berteriak kembali. Yongsuk, berhenti bercanda. Namun saat itu juga suara tersebut lenyap. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Dengan tangan gemetar, mereka menyalakan flash kembali. Dan di hadapan mereka berdiri sosok aneh dengan wajah samar yang menatap lurus ke arah mereka. Sekejap kemudian, suara jeritan menggema di seluruh rumah. Scene berpindah kepada seorang wanita bernama Sohe yang terbangun dengan nafas tersengal. Ada suara aneh yang membangunkannya. Namun saat ia membuka mata, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di hadapannya, suaminya tergantung dengan mata terbuka lebar. Darah terus mengalir dari kedua matanya, menetes perlahan membasahi lantai. Sohe hanya bisa mematung, tubuhnya gemetar hebat. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyimpulkan bahwa kematian suaminya adalah murni bunuh diri. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan, kata mereka. Tapi Sohe tidak percaya. Dia yakin ini bukan sekedar bunuh diri. Ini pembunuhan, karena tidak ada catatan yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia pun meminta detektif itu menyelidikinya. Ketegangan pun memuncak. Kakak iparnya Sohe dan kakaknya Sohe berdebat sengit. Kakak iparnya merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya dan menuduh Sohe menyembunyikan sesuatu. Namun kakaknya Sohe tak terima adiknya dicurigai. Perdebatan pun berlanjut, dan suasana semakin panas hingga seorang wanita tua dari pihak suami Sohe mengatakan kalau menikahi wanita dari keluarga tidak berharga akan menimbulkan masalah.
kalah. Tekanan dari keluarga kakak iparnya membuat kakaknya Sohee langsung mengamuk, tak terima dikatakan demikian. Dan pergumulan pun terjadi hingga akhirnya Sohee adiknya mencoba melerai. Namun semuanya berubah menjadi tragedi. Teriakan Sohee yang keras membuat semua orang terdiam melihatnya. Dan tiba-tiba darah mulai bercucuran dari bawah roknya Sohee. Pandangannya mengabur dan tubuhnya melemah. Sesaat kemudian semuanya menjadi gelap. Saat Sohee sadar, dia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Namun kenyataan yang harus ia hadapi jauh lebih menyakitkan dari luka fisiknya. Bayinya tidak selamat. Dalam sehari, dia kehilangan 2 orang yang paling dia cintai. Dalam keadaan hancur, ia menatapi popok bayi yang telah dibelinya dan buku diari yang berisikan foto janin dalam perutnya. Kakaknya mencoba membujuknya untuk tinggal bersama, tapi Sohee hanya menggeleng, matanya kosong, hatinya hancur. Malam harinya, Sohee kembali mendengar suara aneh, suara berderit, seperti sesuatu yang tergantung dan bergoyang pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia mencoba mendekati sumber suara. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, pintu di hadapannya terbuka sendiri. Sohee tersentak, rasa takutnya semakin memuncak. Saat ia hendak melangkah maju, suara telepon mendadak berdering, disusul suara benda jatuh di dalam rumah. Dengan tangan gemetar, Sohee mengangkat telepon. Dari seberang terdengar suara seorang pria memperkenalkan dirinya. "Saya pengacara Pak. Saya ingin memberitahu bahwa Anda mendapatkan warisan dari suami Anda." Sohee yang mendengar terkejut. "Hah? Warisan?" "Ya, sebuah rumah mewah di pedesaan." Sohee makin bingung. Suaminya Chang-soo tidak pernah sekalipun bercerita tentang rumah itu. Namun pengacara Pak menjelaskan bahwa Chang-soo berencana memberinya kejutan ketika rumah tersebut sudah selesai direnovasi. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pengacara Pak menceritakan bahwa saat timnya memotret rumah tersebut, dalam salah satu foto terlihat sosok Chang-soo berdiri di depan rumah. 왜 이상하다고 말씀드린 겁니다. Yang lebih mengejutkan lagi, foto itu diambil 2 hari yang lalu. Sohee membelalak, tapi suamiku sudah meninggal seminggu yang lalu. Pengacara Pak terdiam. Mereka semua bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati bisa muncul dalam foto yang baru diambil? Di tempat lain, seorang pria yang dipanggil Lee sedang berdiri di depan rumah itu. Ia bersiul sambil memandangi bangunan tersebut, lalu menoleh ke arah semak-semak. Ada sesuatu yang janggal dari rumah itu. Merasa tidak nyaman, Lee memutuskan untuk pergi. Namun saat berjalan, Lee berpapasan dengan Sohee dan kakaknya yang baru saja tiba. Kakaknya terlihat terpesona dengan kemegahan rumah itu. Sementara Sohee hanya diam, pikirannya dipenuhi kebingungan. Mengapa Chang-soo tidak pernah bercerita tentang rumah ini? Tapi perlahan ingatan lama muncul di benaknya tentang impiannya yang dulu pernah ia ceritakan pada suaminya. Sohee pernah berkata bahwa ia ingin memiliki rumah di tempat terpencil dengan halaman luas, ayunan untuk anak-anak mereka di taman depan, dan kebun bunga yang ia namai Spring Garden. Lamunannya buyar saat kakaknya memanggil. Sebuah pot bunga jatuh di lantai. Kakaknya yakin ada seseorang yang telah membobol rumah tersebut. Saat sedang membersihkannya, anak kakaknya menelpon, membuatnya langsung sibuk menjawab panggilan. Sohee yang masih merasa tak tenang mulai memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari lantai atas. Dengan hati-hati, Sohee menaiki tangga. Suara itu semakin jelas. Ia masuk ke sebuah kamar namun tak terlihat apapun. Saat melihat keluar jendela, ia melihat kakaknya sedang bermain ayunan. Tiba-tiba ada sesuatu yang menetes dari bawah kasur. Mereka pun pergi, namun sebelum ia bisa melihat lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di lantai atas. Ada seseorang berdiri di sana. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan menaiki tangga dengan panik. Di hadapannya berdiri seorang pria dalam bayangan gelap. "Chang-soo, kaukah itu?" Pria itu tidak menjawab. Sohee mencoba mendekat. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, sesuatu seperti bayangan dengan cepat menjatuhkannya. Ketika Sohee sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Seorang dokter menjelaskan bahwa kondisi mentalnya yang memburuk bisa saja menyebabkan halusinasi. Namun Sohee tahu apa yang ia lihat. Itu bukan halusinasi, itu Chang-soo. Chang-soo ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun yaran kakaknya meminta Sohee untuk berhenti membicarakan hal yang tidak masuk akal. Di tempat lain, seseorang terus membenturkan kepalanya ke dinding. Kakinya diikat, tubuhnya selalu tertutup selimut, bahkan saat ia makan. Dan di sekelilingnya ada banyak jimat yang menutupi ruangan.
Siapakah orang ini? Hari-hari berlalu dan akhirnya Sohe mengambil keputusan besar. Ia akan pindah ke rumah warisan suaminya. Yeran menatapnya dengan khawatir. Apa kau yakin ingin tinggal sendiri di sini? Tanyanya. Kalau kau mau, kau bisa tinggal bersamaku. Namun Sohe hanya menggeleng. Tidak, aku ingin di sini. Ini satu-satunya kenangan yang tersisa dari Changso. Yeran menghela napas, tapi ia tahu tidak ada yang bisa mengubah keputusan Sohe. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari Sohe memutuskan untuk mengadakan pesta kecil sebagai perayaan pindah rumah. Saat ia sedang memasak, telepon berdering. Yeran menelpon, memberitahunya bahwa ia dan anak-anaknya akan segera datang. Sohe tersenyum, lalu kembali ke dapur. Ia memecahkan telur untuk memasak, tapi tiba-tiba tubuhnya membeku. Dari dalam telur itu bukan kuning telur yang keluar, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bentuknya seperti janin. Sohe tersentak mundur, nafasnya memburu. Ia menatap benda itu dengan ngeri, tapi kemudian menenangkan dirinya. Mungkin hanya kebetulan, mungkin hanya telur busuk, pikirnya. Mencoba menyangkal apa yang baru saja ia lihat. Tak lama, tamu-tamu mulai berdatangan dan pesta pun dimulai. 면식할까? Suasana rumah terasa lebih hangat dengan suara tawa dan obrolan. Setelah makan, keponakan-keponakan Sohe berlarian keluar untuk bermain. Di halaman, keponakan perempuannya Jiwon dan adiknya bermain ayunan. Namun saat ia menikmati permainan itu, tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak. Seseorang memanggilnya. Jiwon mengerutkan kening. Ia berhenti mengayun dan mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar lemah, seperti seseorang yang meminta tolong. Dengan rasa penasaran, Jiwon berjalan mendekat. Perlahan, ia mengulurkan tangannya ke arah semak-semak. Dan tiba-tiba, sesuatu menariknya dengan kasar. Jiwon menjerit. Suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah, membuat semua orang panik dan langsung berhamburan keluar. Di tengah kepanikan, Jiwon terisak dan berteriak. Changso menarikku masuk. Dia ingin bebas, katanya. Semua orang terdiam, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Yeran yang semakin merasa tidak nyaman segera membawa anak-anak mereka kembali ke dalam mobil. 뭐가 막 잡아당기더니 Saat ia melihat lengan anak perempuannya, matanya membesar. Ada bekas tangan mencengkram kulitnya. Dengan suara bergetar, Yeran bertanya, siapa yang melakukan ini? Anak laki-lakinya menoleh padanya dan menjawab, 딱 잡아당긴 사람 이모부 아니야? 근데 그럼? 언니. 언니? Yeran semakin bingung. Jika bukan Changso, lalu siapa wanita itu? Esok paginya, saat sedang menyikat gigi, Sohe melihat bercak aneh di tangannya. Ia mencoba menggosoknya, tapi bercak itu tidak hilang. Namun anehnya, di waktu yang sama, bercak itu justru menghilang dari tangan Jiwon. Yeran kembali bertanya pada anak-anaknya perihal kejadian tadi malam. Akan tetapi yang lebih aneh lagi, kedua anak Yeran sama sekali tidak ingat apapun tentang kejadian tersebut. 안 봤어? 동현이가 그러던데 어떤 언니였다고. 그랬는데? 뭐? Sore harinya, saat Sohe sedang bekerja di depan laptopnya, tiba-tiba layar laptopnya mati. Lalu gambar mengerikan muncul di layar. Gambar janin. Sohe tersentak, tubuhnya kaku. Darah menyembur dari layar laptop menyiram tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Dunia terasa berputar. Lalu ia terbangun. Itu hanya mimpi. Namun saat ia membuka mata, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Darah menetes dari langit-langit. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia turun dari tempat tidur dan memeriksa ke bawah. Namun tidak ada apapun di sana. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Sohe menoleh ke arah pintu, mengira itu adalah kakaknya. Tapi tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di kegelapan. Changso, atau sesuatu yang mirip suaminya. Sohe berjalan mendekat, dan saat ia membuka sebuah ruangan, ia melihat Changso duduk di hadapannya. Tubuhnya kaku, nafasnya berat. Ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba serangga mulai masuk ke matanya Sohe. Sohe ingin berteriak, tapi serangga terus menyusup masuk ke dalam matanya. Tubuhnya bergetar hebat. Jarinya bergerak sendiri mengikuti gerakan Changso. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Serangga-serangga itu mulai menutupi seluruh tubuhnya sampai tiba-tiba Sohe kembali terbangun. Ternyata itu semua hanya mimpi.
Nafasnya memburu, tapi suara langkah kaki terdengar lagi. Dengan penuh ketakutan, Sohe berjalan ke lantai atas. Ada sesuatu yang aneh di bawah lemari. Ia berjongkok, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil. Ternyata itu sebuah tespek. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia berjalan ke rak bukunya dan memeriksa buku catatannya. Di dalamnya ada tespek yang sama. Sohe menggigit bibirnya. Tespek siapa ini? Bisiknya. Tiba-tiba, suara kaca retak terdengar. Sohe menoleh ke arah foto yang tergantung di dinding. Kacanya mulai pecah. Dengan tangan gemetar, ia melepas foto itu dari dinding dan menemukan sesuatu di baliknya. Foto seorang gadis SMA. Keesokan harinya, Sohe bertekad mencari jawaban. Ia pergi ke sebuah sekolah untuk mencari informasi tentang gadis itu. Namun guru di sana menolak memberikan informasi apapun. 규칙상 절대 알려드리지 않습니다. Sohe tidak menyerah. Ia mencoba bertanya langsung kepada para murid. Saat itu, guru tadi terlihat panik dan buru-buru menelpon seseorang. Di tempat lain, Lee menerobos masuk ke rumah Sohe. Ia tampak gelisah, seolah mencari sesuatu. Matanya menatap ke arah semak-semak. Lalu ia berjalan masuk lebih dalam. Di tangannya ada lonceng kecil yang ia bunyikan. Lee mulai menggali tanah, lalu ia menguburkan bungkusan kain putih. Yeran yang kebetulan melihat kejadian itu berlari menghampiri Lee. Apa yang kau lakukan? Namun Lee tidak menjawab. Dengan wajah tegang, ia hanya berkata dengan suara dingin. 당장 이 집에서 나가. 남의 집에 와가지고 당신이나 가세요. 경찰 부르기 전에. Lee menatapnya tajam, lalu menyodorkan kartu namanya. Jika sesuatu itu sudah memasuki tubuhnya, kata Lee dengan nada serius, maka dia akan berubah menjadi mayat hidup. 송장 되는 거야. 명심해. Sohe menemui detektif yang sebelumnya ia ajak bicara. Dari penyelidikannya, ia mengetahui bahwa gadis dalam foto itu bernama Yunjo. Detektif itu juga sedang mencari Yunjo yang telah hilang beberapa bulan lalu. Namun sebelum sempat memberikan informasi lebih lanjut, detektif itu menerima telepon dan meninggalkan ruangan. Saat sendirian, Sohe melihat beberapa dokumen di meja. Salah satunya adalah foto Yunjo. Dengan cepat, Sohe mengambil ponselnya dan memotret dokumen itu sebelum pergi mencari informasi sendiri. Di lingkungan sekitar sekolah Yunjo, Sohe mencoba bertanya kepada beberapa remaja. Namun begitu mendengar nama Yunjo, mereka menunjukkan reaksi aneh, marah, dan enggan berbicara. Kedua remaja yang Sohe tanyai pergi dengan motor mereka. Sambil mengobrol, mereka meyakini bahwa Yunjo adalah gadis yang dicari Sohe. Tiba-tiba motor mereka kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, motor itu menabrak mobil di depannya dengan keras. Tubuh mereka terlempar dan nyawa mereka melayang seketika. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, Lee tiba-tiba mimisan. Seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menghubungkannya dengan kejadian barusan. Sohe menemui seorang pria bernama Jinre. Begitu melihat Sohe, Jinre langsung mencoba kabur. Dia pikir Sohe adalah anggota kepolisian yang ingin menangkapnya. Namun Sohe mengejarnya dan berhasil menghentikannya. Setelah sedikit berbicara, Jinre akhirnya mengaku bahwa ia tidak pernah melihat suami Sohe. 잘 봐봐. 아는 사람이니? 다 모른다고. Saat Sohe menyinggung nama Yunjo, Jinre tampak terkejut. Wajahnya berubah tegang. Ia mengaku sudah lama tidak melihat Yunjo. Sebelum berpisah, Sohe memberikan payungnya kepada Jinre karena hujan yang cukup deras itu. 저기 가져가. 괜찮아. Dalam perjalanan pulang, Jinre merasa ada yang mengikutinya. Ia berulang kali menoleh ke belakang, namun tidak melihat siapapun. Jinre mempercepat langkah dan masuk ke gedung apartemennya. Saat menaiki tangga, terdengar suara aneh dari lantai bawah. Langkah kaki, lalu suara seseorang bersenandung perlahan. Jinre mengintip ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Namun saat tiba di depan pintu apartemennya, payung yang tadi ia buang kini tergantung di gagang pintu. Tubuhnya menegang, napasnya memburu. Lampu tiba-tiba padam. Suara senandung tadi kembali terdengar, semakin dekat, lalu berubah menjadi bisikan, lalu berubah menjadi jeritan panjang. Jinre terguncang ketakutan, ia bergegas keluar dari apartemennya. Di ujung tangga, sesosok wanita berdiri menatapnya.
Matanya kosong, mulutnya menganga, darah menetes dari bibirnya. Ketakutan, Jinre memilih melompat dari lantai atas. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras, kakinya patah, namun ia masih bernafas. Dengan sisa tenaga, ia mencoba merangkak pergi. Tapi tiba-tiba, payung tadi jatuh dari atas dan menancap tepat di mulutnya. Jinre meregang nyawa di tempat. Di tempat lain, Sohe menggali sebuah bungkusan yang sebelumnya dikatakan oleh Yeran. Saat bungkusan itu terbuka, bau busuk menyebar dengan cepat, membuat Sohe menutup hidungnya. Di dalamnya, tumpukan rambut kusut bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Tangannya gemetar saat melihat isi bungkusan itu. Ia segera menghubungi Lee dengan kemarahan yang meledak-ledak menuntut penjelasan. Namun Lee dengan suara tenang mengatakan bahwa Sohe telah dirasuki oleh sesuatu dan melarangnya keluar dari rumah. Sohe tidak bisa menerima ucapan itu. Baginya semua kejadian aneh di rumah ini adalah ulah Lee sendiri. Dalam kemarahannya, Sohe membanting ponselnya hingga hancur. Kakaknya mencoba menenangkannya. Sementara itu, polisi menemukan jasad Jinre. Detektif yang menangani kasus ini yakin ada hubungan antara kematian Jinre dengan Sohe. 죽기 전에 만난 건 많은데 Keesokan harinya, detektif itu mulai membuntuti Sohe. Sohe terlihat menuju ke sebuah apartemen. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban. Sohe merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari dalam salah satu kamar. 안에 계세요? 누구요? Sohe mendekat, merasa harus mencari tahu. Saat ia menanyakan tentang Yunjo, wanita di dalam kamar itu berteriak dengan histeris dan marah. Sohe mundur, kebingungan dengan reaksi tersebut. Namun dari kemarahan wanita itu, Sohe akhirnya mengetahui sebuah kebenaran mengerikan. Dulu, Jinre dan teman-temannya mendekati Yunjo. Mereka memaksanya untuk bergabung dengan geng mereka. Dan dalam keadaan mabuk, Yunjo diperkaos sambil direkam. Sejak saat itu, Jinre dan gengnya menjadikan Yunjo sebagai PSK, mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika ia berani melawan. Yunjo sebenarnya sudah berusaha kabur, namun setiap kali mencoba, Jinre selalu menemukannya dan mengajarnya tanpa ampun. Hingga suatu hari, Yunjo menghilang setelah melarikan diri ke sebuah rumah. Sejak saat itu, tidak ada lagi kabar tentangnya. 반갑다. 들어와. 우리 이제 가족이잖아. 영석이가 어떤 집에 들어가는 걸 봤다 그랬어. Sohe menatap wanita yang masih gemetar ketakutan di dalam ruangan gelap itu. Ia menanyakan keberadaan Yunjo. Dengan suara pelan namun penuh ketakutan, wanita itu mengatakan bahwa Yunjo masih ada di dalam rumah tersebut. 집 지하실. Sohe mencoba menggali informasi lebih dalam dan membuka ruangan wanita itu. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyengat langsung menyergapnya. Sohe menutup hidungnya dan melangkah masuk, mendekati wanita yang terantai di sudut ruangan. Wanita itu terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar saat Sohe semakin dekat. Di luar ruangan, Sohe menemukan kartu nama Lee tergeletak di lantai. Sementara itu, detektif yang membuntutinya menerima telepon. 그 말씀하신 대로 우산에서 발견된 지문이 홍소의 지문가일? 알았어. Suara dari seberang memberi kabar bahwa sidik jari Sohe ditemukan pada payung yang menusuk Jinre. Di dalam ruangan gelap itu, Sohe tiba-tiba mengayunkan botol kaca ke kepala wanita yang terantai. Wanita itu menjerit kesakitan dan jatuh ke lantai. Sohe mengangkat pecahan kaca dan bersiap untuk menghabisinya. Namun sebelum pukulan terakhir mendarat, detektif menerobos masuk dan menghentikannya. Di rumah Sohe, Jiwon terlihat berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, Jiwon berjalan ke sebuah ruangan dengan ekspresi kosong. Di meja makan, Yeran menyadari bahwa anaknya tidak ada di tempatnya. 박지원! Di dalam mobil, Sohe duduk dengan tangan terborgol. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa bukan dia yang membunuh orang-orang itu. Ia sendiri bingung kenapa tadi ia menyerang wanita yang terantai.
Namun detektif tidak percaya. Ia yakin sejak awal bahwa Sohee memang berencana membunuh mereka semua. Detektif mulai memaparkan bukti. Jong-suk dan pacarnya yang tewas dalam kecelakaan motor. Jinre yang mati dengan payung tertancap di mulutnya. Sohee yang menyerang wanita yang terantai. Sohee pun mulai memahami maksud perkataan Lee dulu. Jika sesuatu itu sudah merasuki tubuhmu, maka kau akan berubah menjadi mayat hidup. Sohee kini sadar bahwa bukan dia yang melakukannya. Ini semua adalah perbuatan sosok misterius yang telah mengambil alih dirinya. Tiba-tiba, telepon berdering. Suara di seberang mengatakan bahwa Jiwon menghilang di rumah itu. Sohee mulai panik dan memohon untuk diturunkan, tapi detektif menolak. Sohee berusaha membuka pintu, tapi terkunci rapat. Sohee merebut kendali kemudi dan mobil kehilangan kendali dan menabrak dengan keras. Di rumah, Jiwon tiba-tiba terbangun di ruang tamu. Wajahnya tampak ketakutan. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun ragu. Yeran memperhatikan perubahan sikap anaknya dan mendesaknya untuk berbicara. Jiwon akhirnya mengaku. Di malam itu, ia melihat paman Changso dan seorang gadis yang ingin bebas dari rumah itu. Yeran terkejut. Dengan suara yang bukan miliknya, Yeran mulai berteriak dan mengamuk. Jiwon menjerit karena sosok yang berdiri di hadapannya bukan lagi Yeran yang asli. Di saat yang sama, detektif kehilangan Sohee. Sohee bergegas kembali ke rumahnya. Angin bertiup kencang, menerpa segala yang dilewatinya. Dengan panik, Sohee mencoba masuk. Ia melihat kakaknya berteriak sambil menggedor pintu yang tak kunjung terbuka. Jiwon ada di dalam, katanya. Tiba-tiba, barang-barang di dalam rumah berhamburan, melayang di udara seolah-olah dilempar oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah gelas melayang deras dan menghantam kepala Yeran. Ia terhuyung lalu pingsan. Seketika angin yang menderu-deru itu hilang. Pintu yang tadinya tak bisa dibuka kini terbuka dengan sendirinya. Namun suara senandung misterius mulai menggema di dalam rumah. 지원아, 이모랑 나가자. Dengan langkah gemetar, Sohee masuk. Di sana ia melihat Jiwon terduduk lemas. Darah menetes perlahan dari langit-langit. Sohee panik dan meminta Jiwon pergi. Tapi yang ia dapat hanyalah tatapan kosong. Lalu senandung yang semakin mengerikan. Tiba-tiba ia menyerang Sohee dengan kekuatan yang tak wajar. 안돼 지원이는 Sohee terhempas keras beberapa meter ke belakang. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa kaku. Seakan ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Saat itu juga, tetesan darah jatuh ke matanya. 정신 들어? Ingatan lama menyerbu kepalanya. Yunjo, gadis itu pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Namun Changso datang menyelamatkannya. Mereka semakin dekat, terlalu dekat, sampai hubungan terlarang pun terjalin. Tapi rahasia mereka tersimpan rapat di balik foto pernikahan Sohee. Kecemburuan pun menyala. Yunjo yang murka meraih foto itu, hendak merobeknya, tapi Changso menahannya. Ketegangan meledak. Pisau berada di tangan Changso, namun Yunjo mengeluarkan tespek. Dengan mata berkaca-kaca, ia berteriak, "Aku hamil, aku berhak tinggal di sini." Changso menggertakkan giginya. Ia menyeret Yunjo masuk ke kamar anaknya. "Rumah ini untuk keluargaku," teriaknya marah. Dengan penuh emosi, ia melempar tespek itu ke bawah lemari. Yunjo histeris, tangannya meraih pisau. Dengan brutal, ia mencoba menusuk perutnya sendiri. Mereka saling tarik-menarik. Lalu Yunjo jatuh ke bawah. Penuh darah, pisau itu menancap di perutnya. Changso panik. Ia berlari mencari pertolongan. Namun Yunjo masih hidup. Dengan nafas tersengal, ia melangkah keluar. Matanya terpaku pada gundukan tanah yang baru digali. Ia menangis, putus asa. Changso kembali dan tidak menemukan Yunjo. Keesokan harinya, Changso mencoba menghubunginya, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Sementara itu para pekerja mengubur septic tank. Kini, di masa sekarang, Lee dengan tatapan tajam ia menuangkan darah di halaman rumah Sohee dengan pisau berkilat di tangannya. Ia menusuk tanah itu. Tiba-tiba Jiwon menjerit kesakitan.
Lee melukai tangannya dan meneteskan darahnya ke atas pisau. Kemudian Lee melafalkan sesuatu seperti mantra, lalu menghujamkan pisaunya ke arah makhluk tak kasat mata itu. Teriakan menggelegar memenuhi udara, tapi tiba-tiba terdengar suara memanggilnya ayah. Sontak Lee membeku mendengarnya. Tubuh Lee terpental keras. Meski ia berusaha bangkit, tapi kepalanya dipatahkan. Lee pun tewas. Sohee yang panik saat itu menggendong Ji-won mencoba membangunkannya, tapi kakaknya telah berubah. Tatapan kosong, wajah tanpa emosi, seakan ia telah dirasuki. Dengan gerakan tiba-tiba, Yeran meraih pisau lalu mengejar Sohee. Sohee tersandung. Pisau itu hampir menembus tubuhnya, tapi Yeran terpental ke belakang, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Yeran menunduk. Ada darah di tanah, darah yang menyegel mereka berdua. Dan sosok yang merasukinya bukan sembarang roh, itu Yunjo. Dengan tatapan penuh dendam, ia menghunuskan pisau ke perutnya sendiri, perutnya Yeran. Sohee berteriak, ia berusaha menyelamatkan kakaknya, seolah-olah memeluk Yunjo dan menenangkannya. Namun terlambat, ia hanya bisa memeluk tubuh yang perlahan menjadi dingin. Beberapa saat kemudian, polisi datang, namun yang mereka saksikan hanya ribuan kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengelilingi Sohee, seakan menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap. Waktu berlalu, rumah itu kosong. Namun suatu hari, di dalam rumah tersebut berdiri seorang wanita hamil yang wajahnya mirip Sohee. Di kejauhan, seorang gadis SMA yang putus asa menatapnya. 들어와. 우린 가족이잖아. Dan sosok itu tersenyum. Layar perlahan menghitam dan film pun berakhir.